Kemana dia? Kenapa dia belum pulang? Gumam Rahel dengan nada kecewa ketika dia menoleh ke arah jam dinding, rupanya waktu telah menunjukkan jam 10 malam. Rahel ingin mencoba untuk menelpon Maxime, tapi niatnya tertahan. Seharusnya dia tidak boleh berharap lebih kepada pria itu. Dia harus tahu diri hubungan dia dengan Maxime tidak seperti hubungan pasangan suami istri pada umumnya. Pernikahan mereka hanya sandiwara. Rahel pun terdiam memandangi semua masakannya yang telah dingin dengan mata berkaca-kaca. Ternyata tahun ini sama seperti tahun kemarin, dia hanya bisa merayakan hari ulang tahunnya sendirian. Tidak ada yang spesial. Bukan hanya Rahel yang dibuat kecewa oleh Maxime. Tapi rupanya Elsa juga telah dibuat kecewa oleh pria itu. Padahal malam ini Elsa sangat berharap Maxime bisa menginap di apartemennya, untuk menjaganya. Sebenarnya Elsa tidak beneran sakit, dia hanya berpura-pura sakit, agar Maxime segera datang menemuinya. Tapi rupanya yang datang ke apartemennya bukanlah Maxime, melainkan seorang dokter. Saya disuruh oleh Tuan Maxime untuk memeriksa kesehatan Anda. Tapi sepertinya Anda baik-baik saja, ucap Dr. Alexa dengan tatapan penuh keheranan. Elsa nampak gelagapan, dia takut ketahuan telah berbohong. Mungkin aku hanya kelelahan saja, dokter. Dr. Alexa hanya menghela nafas. Mungkin karena dia sangat merasa tertipu. Sebagai seorang dokter dari salah satu rumah sakit yang berada di bawah naungan Keano Group, dia pasti akan selalu patuh ketika sang pemilik rumah sakit tersebut yang telah memberikan perintah kepadanya. Salah satunya memerintahkan dia untuk datang ke apartemen Elsa agar segera memeriksa kesehatan Elsa. Elsa mendengus kesal. Lagi dan lagi Maxime telah membuatnya kecewa. Maxime yang dulu sangat bucin kepadanya, kini pria itu mulai acuh. Lalu kemana perginya Maxime? Saat ini Maxime sedang bertemu dengan seorang klien dari Portugal. Tuan Alfonso datang secara mendadak ke Indonesia, karena telah mendapatkan masalah yang sangat genting dengan perusahaannya. Vos deveria termidito desde o inicio que viria acui hoje. Seharusnya Anda memberitahu saya dari awal bahwa Anda akan datang ke sini pada hari ini. Ucap Maxime, pria sesekali menoleh ke arah jam yang bertengger di dinding restoran. Sebenarnya dia ingin segera pulang ke mansion, karena sangat penasaran ingin mencoba masakan perdana istri bocahnya itu. Namun, dia tidak mungkin meninggalkan pertemuan pentingnya dengan Tuan Alfonso. Sinto muito, Sir. Maxime. Mas este problema é muito urgente, por isso fui repentinamente forçado a vir para a Indonesia. E fico muito grato a vocês, finalmente a crise vivida pela minha empresa foi resolvida rapidamente. Gracias a vos. Maafkan saya, Tuan Maxime. Tapi masalah ini sangat genting karena itulah saya terpaksa secara mendadak harus datang ke Indonesia. Dan saya sangat berterima kasih kepada Anda, akhirnya krisis yang dialami oleh perusahaan saya telah terselesaikan dengan cepat. Berkat Anda. Maxime menganggukkan kepalanya. De nada. Então tenho que ir para casa imediatamente. Não posso ficar aqui muito tempo. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya harus segera pulang. Saya tidak bisa lama-lama di sini. Setelah berkata seperti itu, Maxime terburu-buru untuk pergi, dia segera keluar dari sebuah ruangan VVIP di restoran tersebut. Dia melihat Boy yang sedang menunggu Maxime di luar ruangan. Maxime memberikan sebuah berkas kepada Boy. Tolong kamu periksa lagi berkas ini, jangan terlewatkan sedikit pun. Boy pun segera mengambil berkas tersebut dari tangan Maxime. Baik, Tuan. Baiklah,
Kalau begitu aku pulang duluan. Pamit Maxime. Dia sepertinya sangat terburu-buru sekali untuk pergi. Tuan Maxime. Panggilan Boy membuat Maxime menghentikan langkahnya, dia segera membalikkan badannya. Kenapa? Tanya Maxime, sepertinya dia sangat merasa terganggu dengan panggilan dari Boy. Padahal dia harus segera pulang ke mansion. Tadi saya sudah melaksanakan tugas Anda untuk mengurus uang kompensasi terhadap 12 mantan karyawan yang sudah Anda pecat. Kebetulan saya tidak sengaja melihat berkas data Nona Rahel sebagai mantan karyawan di Keano Group. Ternyata hari ini istri Anda ulang tahun. Siapa tahu laporan saya ini penting untuk Anda. Maxime nampak terperangah mendengarnya. Jangankan mengingat tanggal kelahiran orang lain, dia sendiri pun terkadang lupa dengan hari kelahirannya sendiri. Mungkin karena Maxime adalah seorang pria yang sangat sibuk. Maxime memang gila kerja. Bahkan dia belum pernah melihat data tentang Rahel, sehingga dia sama sekali tidak tahu bahwa hari ini gadis itu sedang berulang tahun. Apakah itu alasan Rahel sengaja memasak untuknya dan memintanya untuk pulang cepat? Ternyata hari ini adalah hari yang sangat berharga untuk Rahel. Malam ini semua karyawan mall yang berada di bawah naungan Keano Group, mereka telah dibuat kelabakan, karena sang pemilik perusahaan telah datang ke sana secara mendadak. Salah sedikit saja, mereka pasti akan mendapatkan ultimatum dari bosnya yang sangat arogan itu. Rupanya Maxime datang ke sana untuk membeli sebuah kalung untuk Rahel. Bukan karena dia mencintai gadis itu, tapi bagaimanapun juga Rahel untuk sementara ini adalah teman hidupnya, sehingga tidak salahnya jika Maxime memberikan hadiah ulang tahun kepada Rahel. Itulah yang ada di dalam pikiran Maxime saat ini. Tolong pilihkan kalung yang paling mahal dan paling bagus, tapi harus cocok buat dipakai oleh gadis remaja. Pinta Maxime dengan tatapannya yang dingin. Tak lama kemudian sang pelayan toko khusus perhiasan yang ada di mall tersebut segera menunjukkan berbagai macam kalung berlian yang harganya sangat fantastis. Walaupun mereka sangat penasaran siapa gadis yang sangat beruntung itu sampai diberikan hadiah oleh Maxime, tapi mereka harus membuang jauh-jauh pikiran kepo mereka, kalau ingin aman. Sepertinya kalung ini sangat cocok untuk gadis remaja, Tuan. Ucap pelayan toko perhiasan sambil menunjuk sebuah kalung berlian berbentuk hati. Maxime merasa bahwa kalung tersebut memang sangat cocok untuk Rahel. Dia pun menyetujuinya. Dia harus segera pulang, sehingga dia segera meminta pelayan toko untuk segera membungkusnya. Oke, yang itu saja. Baik, Tuan. Setelah Maxime pergi dari mall, semua karyawan yang ada di mall tersebut hampir semuanya mengelus dada, bahkan ada yang sampai tepar di lantai. Sedari tadi kaki mereka sangat merasakan lemas ketika berhadapan dengan Maxime. Walaupun pria itu sangat tampan, tapi tetap saja jika berhadapan dengannya seakan sedang uji nyali. Selamat. Akhirnya Tuan Maxime pergi. Ucap seorang karyawan mall yang berambut panjang. Padahal dia sangat tampan. Tapi tetap saja aku seperti mau kehabisan nafas setiap kali berhadapan dengannya. Timpal karyawan mall yang berambut keriting. Tapi ngomong-ngomong siapa gadis yang beruntung itu sampai Tuan Maxime bela-belain datang ke sini demi membeli sebuah hadiah, padahal sudah larut malam. Sepertinya gadis itu sangat spesial. Tapi masa sih Tuan Maxime berkencan dengan gadis remaja? Kini giliran karyawan mall yang berambut diikat yang berbicara. Kemudian karyawan yang berambut panjang segera menyanggah. Hush. Mending kita jangan pernah kepo. Kalau kita masih ingin bekerja di sini. Semua karyawan yang ada di sana segera menganggukkan kepalanya, kemudian mereka bergegas fokus kembali dengan pekerjaan mereka di mall. Maxime telah sampai di mansion,
dia segera masuk ke dalam mansion untuk menemui Rahel. Namun dia tidak menemukan keberadaan gadis itu, dia hanya melihat ada banyak sekali makanan yang tersajikan di meja makan. Gadis itu memang benar-benar telah memasak untuknya. Kemana dia? Tanya Maxime sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling mansion. Maxime sangat bernafas lega ketika melihat Rahel yang sedang duduk di kursi santai yang berada di tepi kolam. Maxime berdeham, sehingga deheman Maxime sukses membuat Rahel yang sedang termenung menoleh ke arahnya. Maxime pun segera duduk di kursi santai yang satunya lagi. Dia berbicara kepada Rahel sambil berhadapan dengannya. Aku telat pulang soalnya tadi ada Kak. Rahel memotong perkataan Maxime, tidak apa-apa, Om. Lagian semua ini tidak penting. Aku juga tidak tahu masakan aku enak atau tidak. Rahel sangat tahu diri, seharusnya dia tidak boleh berharap lebih kepada Maxime. Baru kali ini Maxime melihat raut wajahnya penuh kekecewaan dari Rahel. Membuat Maxime kebingungan, karena dia tidak tahu bagaimana caranya membujuk wanita sedang ngambek. Lagian sekarang sudah larut malam. Aku sangat ngantuk. Aku tidur duluan. Pamit Rahel. Gadis itu segera berdiri dari tempat duduknya, untuk pergi dari sana. Namun, Rahel dibuat terkejut ketika Maxime tiba-tiba menarik tangan Rahel, membuat gadis itu terjatuh ke pangkuan Maxime. Om, Rahel hampir saja dibuat menjerit, dia menelan selaiva memandangi Maxime yang dengan cekatan menangkap tubuhnya, sehingga gadis itu kini sedang terduduk di paha Maxime. Aku sangat lapar, ucap Maxime sambil memandangi Rahel. Wajah mereka sangat dekat sekali. Rahel mengerutkan keningnya. Padahal kalau Maxime sangat lapar, tinggal makan saja. Untuk apa harus laporan kepadanya? Dia ingin segera melepaskan dirinya, tapi Maxime malah semakin erat memeluk pinggangnya. Kemudian Maxime meneruskan perkataannya. Tapi aku tidak tahu mana dulu yang harus aku makan. Kamu atau masakan kamu? Seketika Rahel membulatkan kedua matanya ketika mendengar perkataan pria dewasa itu.